Halo, selamat datang. Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan benar-benar mikirin apa ya hubungan antara makanan di piring kita dengan kesehatan kita di masa depan? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan kupas tuntas soal ini. Coba dipikirin lagi pertanyaan ini. Apa yang kita makan hari ini beneran ngaruh nggak sih buat diri kita 10-20 tahun dari sekarang? Jawabannya tentu saja iya. Dan inilah inti dari pembahasan kita hari ini. Lihat deh, pilihan-pilihan sederhana kayak gini nih. Milih sayur segar, buah-buahan, yang kita hadapi setiap hari, itulah yang sebenarnya lagi ngebangun fondasi kesehatan kita. Jadi ini bukan soal satu kali makan, tapi soal pola dan kebiasaan yang kita bentuk dari waktu ke waktu. Oke, sekarang kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sebenarnya seberapa hebat sih kekuatan makanan buat tubuh kita? Gimana caranya makanan itu bisa jadi sumber energi dan kekuatan kita? Jadi, gampangnya gini, makanan punya 3 peran super penting. Pertama, dia itu bensin kita, bahan bakar buat kita bisa gerak, kerja, bahkan mikir. Kedua, dia itu tim konstruksi, yang terus-terusan ngebangun dan ngebenerin setiap sel di tubuh kita. Dan yang ketiga, dia itu perisai kita, yang bikin sistem imun jadi kuat dari serangan penyakit. Tentu aja, nggak sembarang makanan bisa ngelakuin semua tugas hebat itu. Tubuh kita butuh tim nutrisi yang solid dan seimbang. Yuk kita kenalan sama pemain-pemain utamanya. Pemain pertama, karbohidrat. Anggap aja ini sumber tenaga instan buat kita. Energi buat jalan, berpikir, bahkan nafas sekalipun sebagian besar datangnya dari sini. Inilah yang bikin kita terus on. Selanjutnya, ada protein. Nah, kalau karbohidrat itu energinya, protein ini adalah pekerjanya. Merekalah yang membangun otot, memperbaiki sel-sel yang rusak, dan ngejaga struktur tubuh kita biar tetap kuat. Dan yang terakhir dari trio ini adalah lemak. Lemak ini sering banget dapat reputasi buruk ya kan? Padahal perannya penting banget loh. Dia itu cadangan energi kita, sekaligus jadi bantalan pelindung buat organ-organ penting di dalam tubuh kita. Oke, kita udah lihat betapa hebatnya peran makanan kalau kita memilih dengan benar. Tapi, ada sisi lainnya nih. Sekarang kita coba lihat gimana kalau pilihan kita salah dan justru membawa kita ke jalur penyakit. Penting banget buat kita bedain dua jenis penyakit ini. Ada penyakit menular yang datangnya dari kuman. Tapi, fokus kita sekarang adalah penyakit tidak menular. Nah, yang menarik soal ini adalah penyebabnya itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Dari gaya hidup kita sendiri. Dan ini dia, 4 kondisi kesehatan utama yang erat banget kaitannya sama pilihan kita sehari-hari. Obesitas, diabetes, penyakit jantung, bahkan beberapa jenis kanker. Ini bukan buat nakut-nakutin loh ya, tapi sebaliknya, ini untuk menyadarkan kita betapa besarnya kendali yang sebenarnya kita miliki atas kesehatan kita. Oke, kita udah paham masalahnya. Sekarang bagian yang paling penting, solusinya gimana? Anggap aja ini semacam blueprint atau peta yang bisa kita ikuti untuk mengambil alih kendali kesehatan kita. Inilah 4 pilar utamanya. Dan perhatiin deh, ini bukan cuma soal makanan aja. Ini adalah pendekatan yang menyeluruh. Ada pola makan, aktivitas fisik, istirahat yang cukup, sampai cara kita ngelola stres. Semuanya saling berhubungan. Kita bahas sedikit soal pilar kedua, aktivitas fisik. Manfaatnya, wah luar biasa. Nggak cuma buat fisik ya, bikin jantung dan tulang kuat, tapi juga buat mental kita. Olahraga itu salah satu peningkat mood alami yang paling ampuh loh. Kuncinya adalah mulai aja. Dan gak sesusah yang kita bayangin kok. Cuma 30 menit, bukan 3 jam di gym. Cukup 30 menit jalan kaki, sepedaan, atau bahkan nari-nari di rumah setiap hari. Itu aja udah bisa bikin perbedaan yang sangat besar. Gaya hidup sehat itu emang pertahanan utama kita. Tapi, selain 4 pilar tadi, ada satu langkah proaktif lagi yang bisa kita ambil, biar kita selalu selangkah lebih di depan. Nah, ini dia pentingnya check up rutin. Anggap aja ini servis berkala buat tubuh kita. Ini ngebantu kita nemuin masalah-masalah kecil sebelum mereka jadi besar. Jadi, pencegahan bisa lebih efektif, dan kalaupun butuh penanganan, kita bisa dapat yang paling tepat dan di waktu yang tepat. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan pas. Ini adalah sebuah perjuangan yang aktif, sebuah pilihan sadar untuk merawat diri sendiri. Dan hasilnya bukan cuma hidup lebih lama, tapi yang lebih penting, hidup dengan kualitas yang jauh lebih baik. Jadi, setelah semua ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Bukan tentang mengubah seluruh hidup Anda besok pagi, tapi tentang satu langkah kecil. Apa yang bisa Anda mulai hari ini? Mungkin minum segelas air putih lebih banyak? Atau jalan kaki 10 menit? Pikirkanlah, karena perjalanan hebat selalu dimulai dari satu langkah kecil.